Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Selamat pagi Bu Dita. Pagi, Pak Dian. Oke, gimana kabarnya Ibu Dita? Alhamdulillah baik, Pak. Ah, Cuma memang agak, ya, gak enak sedikit lah. oh, seperti itu ya Bu ya. Ya tidak apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan sesi coaching, tapi saya harap hari ini Bu Dita bisa mengungkapkan semua yang ingin disampaikan ke saya. Oke, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang nanti Bu Dita jawab dengan rileks saja, tidak perlu gugup ya Bu. Ini kita saling sharing saja, seperti itu Oh, ya Bu ya. Oke. ya, ya, Nah, Bu Dita Bu. sendiri di pertemuan kali ini harapannya tujuannya apa di coaching ini? Eh, saya pengen apa yang saya rasakan itu mendapatkan solusi ya, Pak. Terutama ketika saya di kelas itu kemarin. Itu merasakan bahwa dalam pengelolaan kelas itu sepertinya saya kurang ya, karena ketika saya mengajar, kemudian ada beberapa anak di kelas itu tidak mengikuti pembelajaran saya dengan maksimal. Jadi apa ya, teman-teman itu diskusi, tapi mereka malah ngobrol sendiri gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Bisa disampaikan nggak? Mungkin permasalahan pertama di kelas itu seperti apa gitu. Jadi, kenapa Ibu merasa Ibu itu kurang berhasil dalam kelas itu apa yang Ibu rasakan gitu? Permasalahan seperti apa? Jadi waktu itu pendidikan pembelajaran, kemudian saya kan meminta siswa itu untuk mengerjakan gambar kerja. Semuanya itu saya bagi sesuai dengan kelompoknya kan. Kemudian ada dua kelompok, saya buat 6 kelompok, ada dua kelompok yang kemudian itu mereka tidak dengan maksimal, malah mereka itu mengobrol. Harusnya kan mereka mengerjakan sesuai dengan instruksi saya, tapi balikannya itu Pak. Oke, Bu. Mohon maaf Ibu, apa bisa mikrofonnya didekatkan lagi biar lebih jelas suaranya? Oke, siap Pak. Oke, terima kasih. Berarti ada anak yang Begitu. suka ngobrol ya di kerja kelompok tidak bisa ini dengan baik ya. Pernah ditanyain nggak kira-kira Ya, ibunya kenapa bisa seperti itu? ya waktu itu juga ketika kejadian itu saya langsung tegur kan, maksudnya kenapa kok kalian ketika waktunya berdiskusi mengerjakan soal kok kalian malah ngobrol. Ada yang menjawab, tanya saya bosan bu mengerjakan soal terus ada juga yang menjawab saya nggak semangat bu soalnya saya merasa badannya nggak enak karena kurang tidur. Ada lagi yang menjawab saya nggak paham sih bu aslinya makanya saya mau mengerjakan juga bingung Oh, gitu. seperti itu. Boleh tahu waktu itu ibu menggunakan metode apa bu waktu di pembelajaran? Waktu itu saya cuma menggunakan PowerPoint ya Pak, PowerPoint, PowerPoint. kemudian saya menjelaskan, terus saya ajak mereka untuk berdiskusi. Oh, diskusi materi nopo? Kalau boleh tahu ibu? Ya, materi kemarin itu materi tentang matrik. Matematik yang babnya apa ibu? Mohon maaf. Bab apa? Gimana Pak? Bab apa? Oh, bab apa? Itu Iya. tentang ini sih pengertian, pengertian awal matrik aja pengertian, terus kemudian notasi, terus ada transpose matrik, sama Oh, terakhir itu ten- kesamaan dua matrik. tentang matriks ya. Gitu. Jadi dari matriks ibu menggunakan Iya, PowerPoint untuk siswa untuk diskusi ya. Ternyata ada iya, dua kelompok ya Bu ya yang kurang ini dan ternyata katanya belum dua terlalu kelompok paham. yang tidak itu. Iya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, Itu mohon maaf Bu, ketika jenengan melihat siswa seperti itu perasaannya seperti apa Bu itu? ya kecewa ya Pak. Harapannya saya kan mereka semuanya Mm-mm. apa ya, maksudnya maksimal ketika
mengikuti pelajaran saya. Tapi ternyata seperti itu. Ada yang malah keluar dari jalurnya. Oh, iya. Ibu, mohon maaf tadi kan Ibu sudah menjelaskan permasalahannya. Tadi juga sudah menanyakan alasannya apa ya untuk siswanya. Kira-kira Ibu, menurut Ibu di pembelajaran Ibu itu ada nggak yang perlu diperbaiki? Gitu? Misalkan dari metodenya atau seperti apa menurut Ibu untuk mengatasi siswa tersebut? Ya sih mungkin mungkin kayaknya mungkin terlalu jenuh ya Pak dengan Mm-mm. apa ya PowerPoint, kemudian saya paling menjelaskan, kemudian akhirnya adalah siswa sudah mengerjakan soal gitu. Mungkin mereka Mm-mm. merasa bosan sehingga hal tersebut bisa terjadi. Oh, seperti itu ya, Bu. Terus nggih, mungkin seperti itu. Nggih. Jadi tadi karena mungkin dari metodenya kurang bervariatif, mungkin boleh dikata Ibu ya, Bu. Ibu, Iya, halo? Ya, Ibu menurut iya Ibu Bro. metode apa ya kira-kira yang cocok untuk anak-anak yang seperti itu? Apa jenengan punya gambaran nggak kira-kira untuk mengatasinya? Kalau saya perhatikan sih ya Pak, itu kan kadang ada yang tidak bisa sekarang maksudnya anak-anak itu sukanya dengan gadget gitu ya. Harusnya mungkin saya bisa memvariasikan itu, bisa bikin video, Mm-mm. kemudian atau misal nanti cara mengerjakan soal itu bisa lewat Google Form yang dimanfaatkan gadget mungkin ya Mm-mm. itu. Oke, jadi bisa memanfaatkan gadget ya. Mereka akan jauh lebih ya. Mm-mm. Kira-kira Bu, kan tadi materinya matriks. Kira-kira kalau misalkan tadi kan Ibu menyebutkan video ya Bu ya. Kira-kira yang berhubungan dengan matriks itu apa barangkali kan anak tersebut kan ternyata hanya tidak bisa di matriks gitu. Kira-kira tugas seperti apa Ya, Ibu ya menurut menurut Ibu yang bervariatif di tentang matriksnya? kalau yang saya pikirkan sih, saya pengennya itu nanti kalau misalkan dibuat video itu ini sebenarnya tentang materi ya Iya, Pak, iya. materi-materi. Mm-mm. Di situ di dalamnya itu ada penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka Mm-mm. itu langsung ke konsepnya seperti apa, tapi uh, saya ajak dulu untuk melihat dalam kehidupan sehari-hari itu Oh, seperti itu. gimana gitu. Ya, Jadi itu menjadi daya tarik mereka ya. iya, jadi biar relate dengan kehidupan mereka ya biasanya mereka tidak terlalu bosan ya Bu ya. Iya, Iya. iya, Oke, gitu. menurut jenengan tadi kan ada permasalahan, kemudian udah tahu alasannya dan jenengan tadi juga udah tahu kelemahan di apa namanya di diri kita udah merefleksikan tentang pembelajaran kita ya Bu dan Ibu tadi menyebutkan apa ada yang bisa dilakukan yaitu menggunakan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira ketika mau menerapkan pembelajaran itu Ibu bisa koordinasi dengan siapa saja ya Bu ya untuk bisa memperbaiki pembelajaran tersebut. Misalkan membutuhkan apa Uh, gitu. saya sih pengen kayak kita bisa sekolah saya kan punya sebenarnya halaman yang luas ya Pak. Kita bisa mengkoordinasikan misalnya kegiatan pembelajaran saya misalnya untuk tidak hanya pembelajaran di kelas, bisa di luar Mm-mm. dengan melihat keadaan lingkungan sekolah seperti itu kan sebenarnya Mohon ada maaf Bu, mirip kalau sebentar kita suaranya agak terputus-putus. ya Nggih, mungkin caranya terus pelan-pelan saja nggih, agak terputus-putus nggih. oh iya uh, paling saya pengen nanti mengkoordinasikan dengan terutama untuk kepala sekolah ya Bapak dan Iya. Satgas bisa Mm-mm. menyiapkan atau meminta izin menggunakan tempat-tempat atau alat yang ada di sekolah supaya kegiatan pembelajaran saya itu bisa terlaksana dengan baik. Oh, Paling begitu. oke, berarti minta izin dengan kepala sekolah dan Sarpas ya untuk menyediakan fasilitas gitu untuk agar pembelajaran jadi lebih baik lagi ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyebutkan Ya, metodenya diskusi ya. Kira-kira ada nggak iya. tambahan metode lain ketika pembelajaran selain diskusi itu tadi Bu? Mm-mm. Menurut jenengan? Harusnya juga saya tambah
dari bisa dengan permainan sih ya, Pak. Mm-mm. Atau misal kayak, eee, seperti menjodohkan kayak gitu kan, Mm-mm. apa namanya, penyelesaian soal seperti menjodohkan itu kan juga bisa dijadikan jadi Permainan, permainan ya ya. benar sekali Bu itu Bu, Kayaknya menarik sekali. gitu. Kayaknya itu lebih menarik mungkin bagi mereka. Mm-mm. Jadi tidak bosan ya Bu ya dengan Gitu. permainan. Wah ini Ya, terobosan baru nih matematika tapi ada permainan yang luar biasa nih. Wah, jenengan nah, sudah bisa untuk memberikan solusi yang menarik ya Bu ya. Saya juga tertarik pengen jadi muridnya Ibu kalau ada kayak gitu nanti. ya Iya, Kak. oke luar biasa Ibu. Mohon maaf juga, misalkan nanti ada permainan, ada diskusi itu kira-kira efektif nggak ya untuk siswa? Barangkali nanti anak pengennya main-main terus, atau ada kelemahannya nggak dari metode itu kira-kira? Kalau yang saya pikirkan ya Pak, kalau misalkan nanti permainan itu digunakan, itu kan tidak diterapkan full ya. Misal di Mm-mm, bagian-bagian tertentu, mungkin biasanya ada kelemahan kekurangannya. Cuma kalau kelebihannya itu anak-anak mungkin akan lebih antusias, antusias untuk mengikuti. Saya penasaran apa sih permainannya, bagaimana sih caranya. Kemudian mm-mm. untuk kekurangannya, mungkin ini ya awalnya saja ketika membuat merancang permainan tersebut itu Mm-mm. butuh waktu yang lumayan lah. Saya harus bisa menyisihkan waktu untuk mempersiapkan itu. Oke. Sebelumnya Ibu udah pernah nggak melakukan permainan ini di kelas lain kan? Di masalah jenengan di satu, satu kelas gitu. Pernah nggak Ya, di materi lain kira-kira? saya pernah Mm-mm, melakukan itu di kelas 10 mm-mm. cuma dengan materi yang lain. Iya, Itu berarti dulu dengan materi ini sistem persamaan linear variabel. iya. Saya pernah dan berhasil Pak untuk kelas 10 itu ya. Oh, luar biasa. Makanya saya pikiran gimana ya ketika di kelas 11 Mm-mm. dan kelas tadi Pak. Oke, ternyata di kelas lain juga berhasil ya Bu ya untuk apa namanya menggunakan Ya, metode ini ya Bu luar biasa. Ya mungkin berarti PR Ibu mencoba untuk di kelas yang bermasalah tersebut ya Bu ya. Iya, tapi ya sepertinya bisa nggak Bu jenengan melaksanakan itu? seharusnya sih bisa ya Pak karena saya ingin di kelas itu ada perubahan lah tidak Mm, seperti yang kemarin-kemarin. mm. Oke, Bu, saya mau jangan bertanya lagi Bu. Kira-kira kalau misalkan nanti mau menerapkan Ibu menerapkan metode yang itu, kira-kira langkah awal sampai nanti kegiatan seperti apa? Bisa jelaskan nggak Bu? Langkahnya seperti apa saja? Nanti uh, kegiatan di kelas itu rencananya adalah Mm, membuat video dulu. mm, Terus akan saya share ke siswa sebelum kita membelajar. Dia minim maksimalnya itu malam lah, malam atau sore. Terus nanti siswa saya minta untuk menonton video dulu. Kemudian paginya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus memberikan pertanyaan otomatis bagaimana hasil dari mm. belajar mandiri yang dilakukan semalam, hasil dari melihat video tersebut. Kemudian nanti saya melakukan penguatan supaya tidak ada miskonsepsi ya Pak. Iya benar. Setelah itu uh, dengan misal ada speaking dan yang lain-lainnya untuk penyegaran di kelas lah. Kemudian nanti saya akan melakukan itu. Jadi saya akan bagikan LKL tetap akan saya bagikan. Kemudian LK saya akan bagikan. Kemudian setelah LK dibagikan nanti Mm. kegiatan dilakukan itu sebagai jadi presentasinya mereka itu saya akan buat sebagai permainan. Jadi Oh, mereka seperti itu. menjodohkan, saya akan menyiapkan soal dan jawaban yang harus yang nanti akan digunakan untuk kegiatan permainan. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Alhamdulillah alamin. Jenengan ternyata sudah punya gambaran seperti itu, nggih, untuk kelas. Mungkin harapan kami Ibu bisa berkomitmen ya Bu ya untuk apa namanya kegiatan ini. Kira-kira tantangan terbesarnya apa ya untuk pembelajaran yang jenengan rancang tadi itu? Tantangannya sebenarnya saya sendiri ya Pak. Saya harus bisa.
memegang komitmen ini untuk bisa menerapkan kegiatan Hmm. yang saya rancang tadi di kelas secara berkelanjutan. Dalam arti tidak hanya pada hari itu saja, misal pas nanti besok saya mengajar, tapi hari-hari lain pun saya harus bisa apa ya, istilahnya membuat komitmen ini menjadi berjalan sesuai dengan apa yang saya Oh, seperti itu. ingin. Kalau indikator keberhasilan dari metode jenengan ini seperti apa, Bu? Bisa dikatakan berhasil kalau seperti menurut Ibu? Iya. Metodenya. Hmm. Kalau saya ingin berhasil, Indikator ya keberhasilannya. Hmm. semoga sih berhasil ya. Kita keberhasilan ini semoga sih bagus ya Pak. Hmm. Karena maksudnya saya mengukur, membayangkan bahwa murid kemudian nanti lebih bisa aktif, Hmm. tidak hanya saya kan mereka duduk, kemudian saya hanya muter melihat saja. Tapi ada tantangan tersendiri murid bahwa oh setelah ini saya harus maju, saya harus apa ya namanya, saya harus berjuang untuk kelompok saya. Oke, seperti itu. Alhamdulillah luar Gitu. biasa Ibu untuk solusinya untuk diri Ibu juga Ibu. Ibu dengan berakhirnya pertanyaan tadi, mungkin saya rasa sesi coaching ini telah berakhir pula. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa pengennya seperti apa di coaching ini, kemudian keluh resahnya di kelas seperti apa, permasalahan, kemudian ada solusi dan rencana, dan tadi Ibu juga sudah melakukan komitmen tanggung jawab atau tindak lanjutnya seperti apa. Ibu, saya mungkin mengucapkan terima kasih. Tapi Ibu barangkali bisa menyampaikan dulu perasaannya setelah coaching seperti apa Bu ini Bu? Kan tadi udah. Perasaannya setelah coaching ini dilakukan senang ya Pak, senang, tenang, Hmm. kemudian merasa bahagia bahwa apa yang menjadi masalah saya, menjadi problem saya yang dari kemarin saya pikir gimana solusinya. Ternyata hari ini setelah diskusi dengan media itu solusinya bisa didapatkan. Alhamdulillah. Ini nambah semangat saya lagi bisa terus lanjutkan Oke, ini. alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu untuk kerjasamanya yang baik, partisipasi aktifnya pada sesi coaching kali ini. Mungkin itu saja dari saya nih Bu. Matur nuwun. Saya akhiri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.